Oke, selanjutnya kita masuk ke part selanjutnya. Kita akan buat hover untuk mesinnya. Nah, kalau untuk hover nih kayaknya kita perlu buat skill. Kita buat sketchnya terlebih dahulu. Nanti kan hovernya nanti seperti ini. Nah, seperti ini naik ke atas. Ops. Ini agak panjang. Jatuh. Nah, ini jauh sekali kayak. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita bikin hovernya seperti ini. Kita anggap saja dari tengah. Tengah bagian atas. Dan nanti kita bikin aja 330 cm. Sehingga jarak ini dengan bagian ini, karena kita mulai nanti pakai lock band ya, jadi dia agak rumit, jadi tolong diperhatikan baik. Itu 20 cm, 20 cm, 2 cm, 20 mili. Nanti itu hovernya naik ke atas sepanjang berapa ya, 100 deh, 100. Nah, dia naik ke 100. Kemudian di sini menjorok keluar itu 20 mili aja. Kalau yang tadi kan input bahannya 150, tetap aja di sini juga 150 kali 150. Nah, seperti ini kita bikin opening nanti. Kalau dari atas tuh seperti apa ya ternyata? Kita seperti kereta seperti ini, dan ada kita jalan seperti ini. Nah, ini tanpa atasnya gitu. Tadi kan, oh ya ini ukuran ini belum kita kasih. Ini anggap aja nanti 50 aja, 500. Jadi ini kan jadinya jadi 500. Oops, kita dulu. Right. Right. Ini kan 190 ya. Ini kan nonjol keluarnya 20. Ini tambah atas ya. Kemudian ini sorry, override aja, jangan ubah ukuran di sana, di override mengubah ukuran 100. Nah, okay. Yang ubah ukurannya di override ya, jangan di sana. Oke, jika sudah kita bikin saja ya. 300 kita ubah lagi saja. Kok nggak berubah? Deh. Nah, kita bikin part tadi. Kita mulai dari mana ya, Fox? Dari sounding aja deh. Nah, seperti ini. Tadi kan lubang inputnya 120 kali 120. Kita pilih equal. Dia jadi sama besar. Ini jadinya 120. Nah, dapat kan? Kemudian exit sketch-nya. Nah, dia cuma sketch. Dari top plane tadi kan di tengah, artinya top plane-nya pas di tengah itu. Nah, seperti ini. Ya. Dari tengah ini top plane jatuhnya. Di titik ini top plane naik 300. Ambil referensi plane, ambil plane dan ambil dari top plane itu 300. Nah, jatuhnya seperti itu.
Oke, kemudian di plan ini yang jaraknya 300 tadi kita bikin scan. Seperti ini, dari tengah, jaraknya 20 cm. Jadi berjarak 20 cm yang ini. Yang ini. Jadi dia agak berjarak ke dalam 20 mili. Kemudian kita bikin kotak dengan ukuran tadi 50, ada yang 50 cm kali 50 cm. Equal sama beli 500. Wah, terlalu besar. Kita gerakin aja ke atas. Kemudian kita pilih titik, ini titik ya, titik, tahan kontrol pada keyboard, pilih garis. Nah, nanti kan ada dua yang terpilih, titik dengan garis. Pilih midpoint. Nah, terus dia berada di tengah-tengah. Nah, ada dua sketch seperti ini tadi. Kemudian kita kasih sketch, kemudian kita ambil fitur dan pilih lofted ghost. Pilih titik ini satu dan titik ini satu. Nah, ini seperti ini. Nah, mulai kita lihat gambarannya. Nah, udah belum? Sudah. Kemudian kita sketch bagian atasnya, kemudian kita convert entity saja karena sama besar. Kemudian kita naikkan 100 seperti di sketch tadi. Oh ya, 100. Seperti itu. Di bagian depan kita coba pakai sketch. Pilih bagian permukaan depan itu, kemudian nanti di sketch otomatis masuk ke sana. Klik permukaannya, kemudian convert entities juga, kemudian fitur extrude bus 20. Nah, jadi 20 dari memangnya kita sketch tadi ini 2 cm. Nah, sudah dapat kan dalam bentuk hovernya. Kemudian kita masuk ke style kembali untuk bikin void atau ruang kosong di dalamnya. Tebal dari kita mau dari tepinya ada 5 mili. Pilih permukaan yang ingin dilubangi adalah bagian atas dan di bagian bawah. Jadi seperti itu. Nah, sudah terlihat, sudah hovernya, sudah. Kemudian bagian depan tadi kan kalau misalnya kita buka yang seperti awal saya bilang, yang ini. Nah, ini nanti tempat nyatuin melubangkan tempat baut gitu, sehingga bisa dikonekkan ke bagian lain, dan ini akan dikonekkan dengan bagian ini. Makanya kita bikin penahannya juga. Pilih permukaan itu kembali di sketch, convert entities, kemudian kita offset entities sama seperti yang tadi 25. Nah, dapat kan? Sudah 25, kemudian kita fitur extrude bus, kemudian 5 mili juga, cuman jangan di merge. Ingat ya, jangan di merge. Nih, jangan di merge, pilih blind ke belakang, dan nah jadi seperti ini. Nanti dia kalau mau dibikin real, bagian ini yang akan dilubangin, kemudian dipasangin baut di sini juga. Di sini juga dilubangin dan dipasangin baut sehingga mereka connect atau nyatu. Seperti itu. Nah, seperti bagian sini juga kita kasih penguat supaya nanti pas setelah pengelasan dan dipakai jangka panjang, nanti kalau dibuat real dia nggak mudah patah atau melebar atau meleot seperti itu. Kita pilih sketch di permukaan ini, kemudian kita pilih permukaannya dan kita convert entities, kemudian kita offset besi holo aja deh, besi holo 15. Penguatnya adalah besi holo 15 kali 15. Kalau nggak pakai besi holo atau besiku boleh nggak? Boleh. Black strip boleh nggak? Boleh. Yang penting ini untuk menguatkan bagian tepi ujungnya aja, sehingga dia lebih kuat dan dipakai lama, nggak ada risiko dia patah atau meleot atau melempar. Jangan di merge ya, merge-nya dimatiin, kemudian di jadinya seperti itu. Nah, kemudian kita buat di sini besi siku gitu supaya nanti dia nempel. Besi siku ini sebagai penahan, dia menempel di rangka dudukannya. Nah, ini saya coba pakai Weldman. Biasanya kalau dibuat manual bisa, tapi saya coba ajarin cara menggunakan Weldman sederhana. Kita pilih 3D sketch. Kalau sketch biasa kan masih sedikit apa?
Kalau sketch biasa itu nanti dia dapatnya 2D gitu. Jadi di permukaan mana dia akan di permukaan itu nanti dia akan jadi sketch 2D saja. Contoh permukaan ini kita sketch, dia akan jadi sketch 2D ada kalau nggak di sumbu Y, sumbu X gitu. Sedangkan untuk yang 3D sketch dia itu bisa di sumbu X, ke kanan, sumbu Y ke atas, atau sumbu Z gitu. Jadi ada tiga sumbu jatuh dapatnya. Jadi kita bisa bikin di mana aja dan ke arah mana aja. Nah, setelah pilih dari 3D sketch itu pilih permukaan yang ini. Nih. Kemudian convert entities. Nah, jadi dia nggak terfokus satu plane aja. Ini juga convert entities. Ini juga convert entities. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian kita exit sketch saja. Kemudian kita pilih Wellman. Nah, ini kan ada gambaran sketch nih. Kita pilih Wellman dan ambil structural member. Nah, yang sering saya pakai adalah di JIS kalau untuk sikunya. Ambil kita pakai sikunya di 30x30. Kalau JIS kalau nggak salah standar Jepang. IE dan L-nya L angle 30x30 dengan tebal 3. Kita pilih 1 2 yang sketch tadi yang kita pilih 3 yang udah kita convert tadi. Nah, ini kan posisinya nggak bagus, kita maunya dia L-nya keluar gitu. Nah, itu dirubahnya di bagian ini, ada degree ini. Kita coba tes bikin dia 90. Nah, contoh seperti itu. Jadi berarti 90 udah pas ya. Nah, kalau nanti kalian bikin yang enggak pas, itu ada locket profile. Locket profile ini untuk menentukan di mana titik pertemuan antara kontur yang sudah ada dari siku itu terhadap sketch gitu. Contohnya saya locket profilnya di bagian titik ini. Nah, dia nanti di sana gitu. Jadi kalau misalnya enggak pas posisinya, enggak masalah, diposisikan aja lagi, pilih locket profile, pilih yang ujungnya, ujung titik, ujung seperti ini. Nah, dia kan ada titik nih. Kalau di zoom ini ada titik, ini ada di ujung sini juga ada titik, di sini juga ada titik gitu. Nah, kita pilih saja mau peletakannya di titik mana, apakah di sini ataupun di titik ini ataupun di titik yang ini, yang paling ujung bawah. Nah, kalau saya pilihnya paling ujung bawah. Nah, dia lebih langsung jadi, nggak perlu dibuat manual dan lebih terlihat seperti di sini. Kemudian sketch ini kita hide. Ya, sebenarnya nggak bisa siku aja, ada banyak sih pilihannya, ada C-channel, ada di-channel, H-channel juga, dan jenis standarnya juga ada banyak, ada ISO, ada ANSI, ada JIS, dan kawan-kawannya dan kawan-kawannya. Oke, setelah ini udah dapat hover, supaya kita lebih mantap lagi, pilih Point Weight. Oke, pilih Ctrl B juga boleh. Kemudian seperti ini, kita pilih warnanya ya tadi ya. Kalau ada seperti tadi, saya pilih K, kemudian pilih white. Nah, tetap ganas. Oke, kemudian kita kasih varian warnanya. Ini dihapus di clear selection, pilih body. Pilih body ya. Kemudian ambil iron, pilih 19 iron. Ya terserah sih mau pakai 19 iron atau yang lain juga boleh, yang penting warnanya hijau atau warna lain juga boleh sih. Pilih bagian body, pilih bagian body tadi, ini kan jadi body karena nggak saya merge. Nah, dan otomatis ini juga jadi body, tapi yang bedanya body yang ini satu-satu, jadi body 1, body 2, body 3. Nah, seperti itu saja. Jika sudah, kita akan pilih. Nah, dapatlah gambaran dari hover. Kemudian kita save 43. Pilih. Nah, seperti itu ya. Oke.